semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Langsung datang. Yang saya hormati Ketua Komisi D dan Ketua Komisi Matur nuwun Pak yang terus mengayomi pendidikan, yang terus melangkahkan bagaimana pendidikan lebih baik dilakukan di Komisi D. Ada Pak Kustur dan Mbak Erina. Matur nuwun, ini kalau nggak kenal Mbak Erina berarti Mbak Cici ya. Panggilannya Mbak Cici. Ada Dewan Pendidikan Kota Surabaya, matur nuwun. Juga ada kalau Pak Cahaya Ibu Dapat ada yang di sini. Yang saya hormati perwakilan NGO, ada Dirjen dari Jawa Timur, Dirjen PPA Marsal Surabaya, Wanavisi, Latu Foundation, Nisko Foundation Yayasan Bun, juga Ketua FKKS dan KNKS Negeri dan Swasta. Dan saya dengar narasumber diskusi panel dari guru, siswa dan orang tua, para sekolah SD, SMP, sekolah Kristen Mawar Saron, khususnya yang hari ini matur nuwun, tempatnya diizinkan digunakan dan ternyata tempatnya luar biasa. Saya tadi ngomong, Pak Kadis Pendik kapan sekolah negeri Surabaya ini dari swasta liane? Dan menghadiri undangan yang saya hormati, yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka dengan semuanya. Sesuatu yang baik harus dimulai dengan kebaikan. Tidak ada siwak prasangka, tidak ada saling tuduh, tidak ada saling menjatuhkan. Itu sesuatu yang baik. Kota Surabaya 2046 bisa emas. Siapa yang menjadi generasi emas? Anak SMP yang hari ini duduk di bangku SMP, anak-anak kita yang duduk di bangku SMA, mereka akan menjadi pemimpin, menjadi kepala dinas di kota Surabaya, bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pemimpin di bank, di BUMN, di BUMD. Berarti sejatinya hari ini yang menjadi orang tua seperti kulo kalian jenengan itu adalah menjaga kota ini untuk anak-anak kita yang akan mendidik dan menjadi generasi emas. Karena itu saya nyuwun tulung, saya ngomong sama Kadis Pendik, ayo kumpulkan semua orang tua ini. Karena apa? Karena kita selalu berpikir, anak kita harus menjadi anak yang terbaik tanpa melihat kelebihan yang dimiliki oleh anak kita. Contoh, hari ini PPDB. Saya yakin orang tua tanpa sadar pasti ngomong ke putra putrinya, wis mlebu sekolah negeri, lek negeri kon bodoh, gitu bodoh. Itu berarti merusak mental anak-anak kita. Sejak kecil tanpa sadar, orang tua seperti saya dan jenengan memunculkan sifat saling membunuh satu dengan yang lain yang untuk menjadi yang terbaik. Padahal hidup tidak diajarkan oleh agama kita untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi tanpa sadar orang tua yang melakukan itu. Tanpa melihat betapa sedihnya anak kita, betapa sedihnya hati anak ketika gagal masuk di negeri. Wong tuane ngomong, "Le, awakmu gak iso mlebu negeri. Bayare bapak nyopo, ibu nyopo kon sedih, isin nambah tonggo." Kalimat yang keluar dari lisannya orang tua itu yang menghancurkan anak-anak kita. Itu tidak boleh. Ayo kalau kalian dengan belajar. Kalau ada yang tanya, apakah sekolah swasta lebih jelek dari sekolah negeri? Tidak. Apakah sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta? Tidak. Buktinya, kalau dulu ada SMP yang terkenal, hari ini saya sebutkan saja SMP 1, SMP negeri saya SMP 21. Kalau ada SMA yang terkenal, SMA
komplek SMA saya, SMA 21. Kalau ada perguruan tinggi yang terkenal, saya lulusan ITAB dan lulusan UNTAD, tapi saya bisa menjadi wali kota. Berarti apa? Bukan karena negeri dan swastanya. Tapi saya juga sekolah lagi, tapi apa intinya yang saya pegang? Bukan karena negeri dan swastanya. Seorang berhasil bukan karena sekolahnya saja, tapi seseorang berhasil menjadi seorang pemimpin karena akhlaknya yang bagus, karena akhlakul karimahnya, karena kejujurannya, karena keberaniannya, dan karena keyakinannya saya bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Dan ini yang saya nyuwun tulung kula kali jenengan sebagai orang tua, belajar untuk itu. Jangan hukum anak kita. Kalau anak kita sekolah itu nilai elek, langsung di jenengan nomor sekolah anak elek. Dulu bisa ngomong sekolah itu elek. Berarti apa? Dan apa? Ketika mendapat nilai jelek, itu dikasih tahu. Kok bisa begini? Begini harusnya begini. Contoh kalau memecahkan gelas. Ketika anak memecahkan gelas, itu ketika langsung buat itu memori otaknya yang terdiri dari beberapa ribu titik ini akan langsung keretuk otaknya. Otaknya kok langsung kecil. Tapi kalau dia pecah, dia tetap ditegur, tapi negurnya didudukkan, dikasih tahu, nah ini pecah, dampaknya begini, kalau kena kakimu terus berdarah seperti ini, itu akhirnya nancep, oh berarti saya tidak boleh bermain sembarangan memecahkan barang ini. Itu yang harus dilakukan orang tua. Kita ini tanpa sadar terus menimbulkan rasa persaingan satu dengan yang lainnya. Apakah ini orang tua yang baik buat anak-anak kita? Kita tanpa sadar memaksa anak kita untuk menjadi sesuai keinginan kita. Lewis ibu yang kepingin anaknya jadi dokter. Ayo, ibu kepingin jadi dokter, izin nama mereka jadi dokter. Anaknya kepingin jadi tari remo, gak oleh, pokoknya ngerti, kudu sekolah ini kudu pinter. Padahal anak punya seni yang hari ini dia bermain piano bisa sampai ke luar negeri pendapatan yang jauh lebih besar daripada seorang dokter. Kita tidak pernah tahu nasib kita. Setiap anak bu, pak, niku gak ada kelebihan. Kalau orang tua yang baik, itu adalah orang tua yang tahu kelebihan putra putrinya. Kalau anaknya ini kelebihannya di bidang basket, yo jangan basketan. Tapi akademiknya tetap sekolah. Tapi lah itu nilai pitung, tapi basketnya nomor 1 yo lepas. Ada ini anak SMP yang sekarang dikirim ke Amerika ikut DBL, baru lulus SMA, baru masuk SMA. Loh dia punya kelebihan basket, lepas. Jangan diminta akademiknya harus jadi nilai songo, jika mau jadi dokter. Sampai orang mencengar ya tambah regret, tambah goblok, tambah koplak. Karena Pak batinnya tersiksa. Ini podo karo apa ya? Orang yang tidak suka tapi dipaksa. Kira-kira oleh Allah Dewi Rabi menikah tidak dengan orang yang kita cinta. Betapa sakitnya hati kita. Kira, ayo, lek boten belum nang kamar gini, habis tenger, ayo. Dan itu yang terjadi. Makanya ada lagu, bila ingin melihat ikan di kolam, tenangkan dulu airnya. Kalau ingin melihat anak kita secara nyata hatinya, biarkan dulu mereka menentukan pilihannya. Itu loh. Ojo tua ini ngejak terus, ini ojo diterus nosakno anak-anak ini. Saya ingin membentuk anak-anak
Banyak yang salah, orang tua yang salah. Karena kedekatan anak dengan orang tua itu batinnya sangat kuat. Tapi kalau sampai ada anak tidak menghormati orang tuanya, tolong introspeksi diri kita sendiri. Jangan salahkan anak kita. Wah, anak kok nakal. Satu, apakah kita pernah berbicara dengan anak kita dari hati kita? Kalau anak kita tidak pernah pulang ke rumah senengane nang Joko, berarti rumah kita bukan bait di jannati. Rumah kita bukan surga kita. Mungkin gegeran terus bapak ambil ibu Wengkel-wengkelan perkara utang. Engkel-engkelan perkara ibu nyicil mas-masan. Bapak gak cukup duit. Lebih bisa jadi. Ini loh yang harus dijaga. Karena apa? Kalau anak itu berani membantah, kalau anak itu berani melawan, berarti sejak kecil anak itu melihat orang tuanya, contohnya yang dilihat setiap saat selalu ada pertikaian dan perlawanan antara ibu dan ayahnya. Ayo nyontoh sopo saiki anak, apa diri tonggol? Kan orang tidurnya di sebelah ayah dan bundanya. Ketika pagi siang duduk di tengah-tengah orang tuanya, ayah dan bundanya. Berarti motorik anak ini akan bergerak terus untuk melihat apa yang dia lihat, untuk menjalankan dan ditiru apa yang dia lihat. Berarti tanpa sadar orang tuanya yang menciptakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang penuh persaingan, anak-anak yang penuh pertentangan satu dengan lainnya. Berarti itu karena kita, Bu. Jadi ayo dijogo. Tadi Pak Yusuf ngomong sing SMP, SMA, SD gurune sayang ya aja keblabasan. Hari ini mohon maaf, saya punya anak SMA kelas 1 naik kelas 2. Satunya kelas 3 baru lulus sekolah, baru lulus SMA. Hari ini anak saya yang perempuan itu kalau jalan-jalan sama saya, Pak, jalan-jalan sama saya di TP dimanapun, nang mall, pokoknya mall, besok itu tak peluk, tak cium dia, dan dia tidak malu. Bahkan pernah saya gendong, meskipun itu udah lulus SMA, tak gendong di jalanan mall, lo tak gendong, dan dilihat orang banyak, biasanya ketawa-ketawa, diem di maco, kan aku. Tapi dia cerita sama saya, ya ada temannya kakak. Loh kenapa? Sampai ngomong sama ayahnya itu nggak berani. Dan anak ini mulai SMA sampai hari ini nggak pernah dipeluk sama ayahnya. Padahal seorang anak wanita, cinta pertamanya adalah pada seorang ayah. Kalau ayah tidak pernah membagi kasih sayangnya dengan anaknya yang wanita, maka saya pastikan anak wanita ini pasti akan salah jalan. Saya tahu seorang ayah bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi luangkan waktunya, bukan kuantitasnya tapi kualitas pertemuannya yang dikuatkan. Seorang ayah tidak boleh egois. Memang kekuatan itu ada di seorang ibu yang setiap hari, setiap waktu sering lebih banyak bertemu dengan anak-anaknya. Tapi kekuatan seorang ayah itu memberikan penguat betul kepada anak-anak kita. Kalau ayahnya mengatakan kita kuat, kita jadi contoh, dia pasti akan jadi kuat. Tapi lek bapak iki wis gak tau nang omah pisan senengane cangkruk, nang jopo main sekak, ambek ngombe kopi. Anaknya ngomong, oh bapakku ki ngopi terus sampai rokokan, berarti aku yo meni gede kudu koyo ngene. Kira-kira ono gak bapak sing rokokan karo ngopi naik apa? Ya ini introspeksi kita sebenarnya.